A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhi isti'malihi wa huwa al-ma'u al-mutlaqi an qayd lazimin fala yadurru qaidul munfakku kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqan wasani tahirun mutahhirun makruhu isti'malihi fil badani li'anna la fis sawbi wa huwa al-ma'ul mushammasu ay al-muskhanu bi ta'siri syamsi fihi wa inna ma yukrahu syar'an bi qatri harin fil ina'i matba'i illa ina anaqdaini li sifai jawharihima wa idza barida zadatil kirahatu wa ihtarazan nawawi adamal kirahati mutlaqan wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bermula air itu menerima pembahagian ianya air di atas 4 segala pembahagian. Ahaduha bermula salah satunya 4 itu suci pada dirinya air, lagi menyucikan bagi lainnya air. Yang ketiadaan dimakruhkan pakainya air. Wahwa dan bermula dianya air itu air yang mutlak daripada kaid lazim. Maka tiada mudarat oleh kaid yang terlepaskan, seperti air sumur pada keadaannya air itu mutlak. Dan bermula yang kedua itu suci lagi menyucikan yang dimakruhkan pakainya air pada badan, tidak dimakruhkan pada pakaian. Bahwa dan bermula dianya air itu air yang dipanaskan, artinya air yang dipanaskan dengan bekasan matahari dalamnya air. Dan hanya saja dimakruhkan akannya air pada syarak dengan bekasan panas dalam bejana yang dibuatkan, terkecuali bejana emas dan perak, karena bersih bentuk keduanya, bejana emas dan perak. Dan apabila telah dingin ianya air, niscaya hilanglah kemakruhan, dan telah memilih oleh Imam An-Nawawi akan ketiadaan makruh hal keadaan mutlak, dan dimakruhkan pula akan yang bersangatan panas dan bersangatan dingin. Kemudian memasuki di dalam pembahasan tentang pembahagian air. Air ini terbagi kepada 4 macam. Air adakala air tersebut bisa dipakaikan dengan tanpa ada makruh sama sekali, dan ada yang bisa dipakaikan dengan makruh hukum pakai daripada air tersebut. Untuk yang pertama, pembahagiannya air adalah air yang suci menyucikan diri daripada air tersebut, suci, punya kekuatan dapat menyucikan yang lain. Air tersebut dinamakan dengan air yang mutlak daripada kaid, yang mutlak daripada kaid lazim. Maknanya bukan air kopi, bukan air teh, bukan air sirup dan sebagainya, yang menjadi sebagai kaid-kaid daripada air yang sehingga dapat menghilangkan mutlak daripada nama air tersebut. Kemudian yang kedua, air tersebut, air yang mutlak ini, bedanya mutlak daripada air ini, air-air yang dikaitkan dengan kaid yang dapat terlepaskan daripada namanya air mutlak. Seperti kita kaitkan air itu dengan air yang berada di dalam sumur, air sumur ataupun air laut, air hujan. Ini nama-nama tersebut ini adalah kait-kait nama-nama daripada air tersebut, dapat dihilangkan, dapat terlepaskan daripada air bila seandainya bukan lagi di tempat tersebut. Misalnya air ini dinamakan dengan air sumur, masih ada di dalam sumur. Seandainya air ini kita angkatkan tidak ada lagi di dalam sumur, maka itu tidak lagi air sumur. Ini kait yang dapat dihilangkan, kait yang mufak namanya. Tapi kait yang tadi ini, kait yang lazim ini tidak dapat dihilangkan daripada air. Seperti air kopi ini tidak ada cara lagi untuk kita hilangkan nama daripada air tersebut setelah menjadi air kopi.
Ini bedanya air mutlak daripada kaid yang lazim dan air yang mutlak daripada kaid yang munfak. Ini kalau kaid yang munfak ini tidak menghilangkan nama mutlak daripada air. Tapi kalau kaid yang lazim ini dapat menghilangkan nama mutlak daripada air, yang sehingga tidak ada kekuatan lagi pada air untuk menyucikan yang lain, menyucikan daripada hadas kita ataupun menyucikan daripada najis kita, dan juga menyucikan daripada tegahan-tegahan yang lain daripada yang membuat kita tertegah dalam ibadah. Untuk yang kedua adalah ada pembahagian air yang suci menyucikan, dimakruhkan pakai. Ini air suci dan punya kekuatan untuk bisa menyucikan yang lain, tapi dia hukumnya makruh untuk dipakaikan. Kenapa makruh dipakaikan pada badan? Karena air ini adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Di saat berada air di dalam bejana selain daripada bejana emas dan perak, bejana besi biasa, ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit, kuman-kuman yang hingga membuat kita ini mudarat. Apakah penyakit gatal yang akan tertular pada kita, ataukah penyakit-penyakit yang lain? Bahkan dikatakan ulama, ada yang berpendapat bahwa dapat menyebabkan penyakit sopa ataupun penyakit yang lain, penyakit kulit yang dapat menimbulkan gara-gara efek daripada pakai air yang ada di dalam bejana emas, bejana besi biasa yang dipanaskan oleh matahari. Maka hukumnya oleh syariat ini hukum pakai pada anggota badan makruh hukumnya. Tapi tidak makruh seandainya kita pakaikan pada pakaian. Ini tidak makruh hukumnya. Kemudian selanjutnya, kenapa kalau bejana emas dan bejana perak air yang ada di dalamnya tidak dimakruhkan pakai? Ini beralasankan karena air yang ada di dalam bejana emas dan perak ini, karena emas dan perak ini bersih, dia bersih daripada kuman, bersih daripada penyakit-penyakit. Ini memang sudah diperiksa oleh ahli-ahli dalam kebersihan tersebut. Tadi air yang dimakruhkan pakai semasih dia itu bersifat dengan panas, ya kan? Dipanaskan oleh matahari dan air tersebut masih panas. Seandainya air itu sudah dingin, tidak lagi panas, air yang dipanaskan oleh matahari, maka hukum pakainya tidak lagi makruh, sudah diperbolehkan, ya, karena kuman-kumannya pun tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya, Imam An-Nawawi telah memilih bahwa mutlak tidak ada makruh. Ini pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi mengatakan bahwa pakai air yang ada dalam bejana yang dipanaskan matahari ini tidak makruh hukumnya, diperbolehkan. Kemudian selanjutnya dimakruhkan pula katanya, yaitulah air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Apa hukum pakai air yang sangat panas? Air yang sangat-sangat dingin. Hukum pakai air yang sangat panas ataupun air yang sangat dingin, ini hukumnya adalah dimakruhkan. Kemudian pembahagian yang ketiga adalah air yang suci pada dirinya air, ketiadaan menyucikan pada yang lainnya. Ini dinamakan dengan air yang musta'mal. Wal qismus salisu, pembahagian yang ketiga adalah suci pada dirinya air, ketiadaan menyucikan bagi lainnya air. Bahwa dan dianya air itulah air yang dipakaikan pada mengangkatkan hadas ataupun menghilangkan najis, jika tidak berubah ianya air dan tidak berlebihan timbangannya air setelah berpisahnya air daripada barang-barang yang ada ianya barang setelah meninjau barang yang bercucuran dengannya barang oleh yang dibasuhkan daripada air. Jadi pembahagian yang selanjutnya, yang ketiga, air ini suci tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk dapat menyucikan yang lain. Ini namanya air musta'mal, air yang sudah dipakaikan untuk menghilangkan hadas sekali. Ini bekasan air ini jadinya air musta'mal. Air yang musta'mal, hukum pakainya ini tidak dapat menyucikan yang lain. Dia karena kekuatannya sudah dipakaikan pada menghilangkan najis, pada menghilangkan hadas pada kali pertama, sehingga dia tidak lagi kekuatan untuk menyucikan yang lain. Maka air ini apakah air yang disebabkan gara-gara penyucian pada anggota fardu ataupun setelah pemakaian pada anggota setelah menyucikan najis, bekasan daripada penyucian najis. Bila seandainya air tersebut tidak berubah dengan penyucian najis, bila seandainya air ini sudah berubah dalam pemakaian menyucikan najis, berarti air ini tidak lagi suci tapi sudah menjadi air yang najis.
dan tidak melebihi timbangan setelah penyucian najis. Dan seandainya sudah lebih daripada timbangan, maka air tersebut sudah menjadi air najis, sudah bercampuran dengan najis, dia lebih. Maknanya dia sudah bercampuran dalam penyucian anggota najis itu, bercampuran dengan najis. Baik itu berubah, baik itu dia bertambah timbangannya. Maka di saat demikian sudah menjadi air yang najis. Ini air mustakmal ini sebelum air ini berubah dalam mencucikan najis dan tidak melebihi timbangan di atas penyucian daripada najis di saat berpisah daripada tempat penyucian tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada air yang berubah. Nah, ini pembahagian air juga, air yang berubah sifatnya. Al-mutaghir, dan yang berubah artinya daripada ini pembahagian air yang berubah salah satu sifatnya air dengan barang-barang, artinya dengan sesuatu yang bercampur akannya air daripada benda-benda yang suci, sebagai perubahan yang dapat menghilangkan kemutlakan nama air di atasnya air. Maka sesungguhnya air itu suci tapi tidak menyucikan. Ini selanjutnya air yang tidak dapat menyucikan yang lain adalah disebabkan gara-gara air ini dia tidak dapat lagi menyucikan yang lain. Gara-gara sebabnya dia sudah berubah sifat. Salah satu sifatnya, apakah berubah rasanya, ataupun berubah warnanya, ataupun berubah baunya. Yang mana berubah ini dengan benda-benda yang suci. Ini sudah menjadi air yang tidak dapat lagi menyucikan, tapi masih suci. Hasiyan kana taghyir atau takdiran. Itu hisi adalah perubahan ataupun secara takdir. Nah, ini perubahannya apakah perubahannya nampak langsung ataukah perubahannya ini tidak nampak secara langsung. Seperti bahwa bercampur dengan air yang sesuai akannya air pada sifatnya air, seperti air bunga mawar yang sudah hilang baunya dan air yang mustamal. Maka jika tidak menghilangkan mutlak nama air di atasnya air dengan bahwa adalah perubahannya air dengan yang suci hal kadang sedikit, adapun dengan barang-barang yang sesuai akan nama oleh air pada sifatnya air dan ditakdirkan akan persisihan dan tidak mengubah ianya sesuatu akannya air, maka tidak menghilangkan oleh kesuciannya air. Maka bermula dianya air itu dapat menyucikan bagi yang lainnya air. Jadi selanjutnya adakala perubahannya ini terjadi secara takdir. Misalnya air yang berubah air tersebut dengan benda yang suci, sesuatu yang suci yang sama dengan keadaan air. Misalnya air ini air mutlak biasa warnanya putih, berubah pula dengan benda-benda yang warnanya putih. Air bunga misalnya, air bunga yang sudah tidak ada lagi baunya jatuh ke dalam air yang biasa, air yang mutlak. Maka ini kita harus mentakdirkan air bunga ini seolah-olah dia bukan lagi air yang bunga tadi. Kita takdirkan bahwa dia adalah benda yang berbeda daripada air putih. Misalnya kita takdirkan dia adalah air madu misalnya. Kita takdirkan seandainya dia dapat mengubah air karena banyaknya, maka air tersebut sudah tidak lagi menyucikan. Tapi seandainya dia tidak dapat mengubah air tersebut, maka hukum pakainya masih diperbolehkan. Nah, ini harus kita takdirkan. Maka kalau berubah, misalnya kita takdirkan air tersebut berubah, ini tidak dapat menyucikan, misalnya tidak mengubah daripada keasliannya air, maka ini tidak kenapa-kenapa. Lanjut bagiannya. Kemudian memeliharakan dengan perkataan yang musannif, khalatahu, bercampur akannya air daripada yang suci oleh mujawir lahu, maka sesungguhnya air itu kekal di atas kesuciannya air, sekalipun adalah perubahan itu banyak. Jadi kata-kata musannif di atas bercampur dengan ibarahnya mukhalid. Kalau ibarahnya mukhalid ini bercampur yang tidak dapat lagi dipisahkan. Tapi seandainya bercampur dengan kategori mujawir, ini bercampur dengan benda-benda yang dapat dipisahkan daripada air. Ini tidak kenapa-kenapa. Demikian pula perubahan dengan mukhalid yang tidak terkaya daripadanya air, seperti tanah dan lumut dan sesuatu yang tetapnya air, tempat laluannya air, dan berubah dengan lama tetap, maka air itu masih suci.
Nah, begitu pula seandainya perubahan air ini disebabkan dengan sesuatu yang memang yang tidak dapat terhindarkan daripada air. Air ini terciptakan daripada tempat tersebut. Adapun dia tempat lalunya air, ataupun dia tempat menetapnya air. Misalnya air ini berada di atas dalam tanah. Memang berubah dengan air tanah tidak kenapa, walaupun warnanya sudah tidak lagi jernih, sudah menjadi warna yang coklat. Ini perubahan dengan tanah ini tidak kenapa, karena perubahan dengan tanah adalah sesuatu yang memang tempat keberadaannya air. Kemudian ada kala perubahannya air itu disebabkan oleh karena tempat tetapnya air, ataupun disebabkan oleh karena lama keberadaannya air di suatu tempat. Misalnya kita simpan air, karena sudah sangat lama air tersebut kita simpan sehingga berubah dia. Apakah berubah baunya ataupun berubah warnanya, ini tidak kenapa, dikarenakan itu perubahan tidak berefek gara-gara percampakan sesuatu ataupun karena lain-lain. Ini masih dikategorikan air yang suci, juga lagi dapat menyucikan yang lain. Itu adalah pembahagian yang keempat. Bagian yang keempat kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab.